Pada materi kali ini saya akan menjelaskan sebuah aktivitas yang ada di dalam bisnis NASA yang cukup penting dan sangat dianjurkan untuk kita lakukan, yaitu strategi kerja melebar dan ke dalam. Teknik bagaimana menyusun jaringan agar efektif di dalam pembinaan jangka panjang. Bekerja melebar adalah sebuah kegiatan melakukan prospecting kepada calon prospek, dan ketika mereka bergabung di dalam bisnis Anda, kemudian Anda susun formasinya sebagai frontline Anda atau langsung di bawah Anda. Dengan kata lain, ini merupakan sebuah kegiatan menambah jumlah frontline ya. Contoh sederhana, ketika awal-awal Anda berbisnis, tentunya Anda sendirian. Kemudian seiring berjalannya waktu, Anda mulai mendapatkan satu reseller karena barangkali ada beberapa konsumen Anda, customer Anda yang cocok menggunakan produknya. Kemudian dia menjadi reseller dan akhirnya B bergabung menjadi reseller Anda. Kemudian semakin hari, misalkan di bulan kedua, kemudian ada C yang bergabung, kemudian Anda berhasil mensponsori D, kemudian bergabung E, kemudian Anda menjadi upline-nya F, kemudian G mendaftarkan sebagai downline Anda, dan pada akhirnya H. Nah, barangkali hingga Z ya, melebar B, C, D, E hingga H ini, dan barangkali hingga Z. Jika Anda terus menambah frontline Anda, maka inilah yang dinamakan dengan kerja melebar. Kemudian bagaimana cara menempatkan downline melebar? Caranya adalah pada form pendaftaran distributor baru, ya, tulis pada kolom sponsor itu nama Anda ya. Nama pendaftar adalah nama prospek Anda, sedangkan di kolom sponsor adalah nama Anda. Atau cara kedua yang paling mudah, Anda cukup langsung kontak stokis di mana Anda mendaftar untuk menempatkan distributor baru langsung di bawah Anda atau sebagai frontline. Nah, ini adalah sebuah contoh tampilan yang ada di dalam web Natural Nusantara ya, Natural Nusantara Co.id. Anda bisa melihat tampilan di sini. Bagian atas ini merupakan rabat, kemudian bagian di bawah adalah merupakan frontline kita. Bagian bawah sebelah kiri ya, bagian bawah sebelah kiri ini merupakan frontline yang jumlahnya mungkin awalnya hanya satu, kemudian bertambah hingga bisa jadi banyak sekali ya. Walaupun ini susunannya ke bawah, tetapi ini adalah sebetulnya kerja melebar. Ya, di sini bisa kita lihat frontline Anda ya. Ini dalam hal ini adalah sampel statement rapat saya pribadi. Ketika saya login di Natural Nusantara, kemudian klik bagian distributor, maka akan muncul semacam ini. Nah, di sini fungsinya adalah untuk memantau perkembangan dari tiap kaki ya. Jadi ketika nanti dalam materi ini saya menyebutkan satu istilah, yaitu istilah kaki ya, maka yang saya maksud kaki adalah frontline beserta jaringan ke bawah ya. Misalkan di sini saya sebutkan ada 7 kaki. Kaki pertama adalah B, kaki kedua adalah C, kaki ketiga adalah D, hingga seterusnya. Kaki ketujuh adalah H. Nah, di sini yang dimaksud kaki berarti jaringan B beserta seluruh downline ke bawah ya, hingga bawah ini kaki. Nah, di sini di dalam statement rapat yang ada di dalam web Natural Nusantara, atau bisa juga Anda terima ya statement rapat tersebut setiap tanggal 20. Jika belum Anda terima, ada beberapa kemungkinan. Pertama, Anda tidak melakukan pembelanjaan atau tutup poin. Yang kedua, ya, belum dikirim oleh stokis ya. Kalau Anda melakukan pembelanjaan atau tutup poin, Anda pasti akan mendapatkan satu statement rabat print out ya, berupa print out, dan bisa Anda akses juga di dalam web Natural Nusantara. Nah, ini adalah frontline saya sendiri, di mana di sini saya bisa pantau beberapa jaringan yang belum jalan ya. Misalkan ini ada jaringan yang belum jalan, kemudian jaringan yang sudah berjalan itu poinnya terkumpul di sebelah kanan. Ini khusus manajer sampai crown
ya, pokoknya sudah terkumpul. Nah, di sini saya bisa melakukan pemantauan kira-kira kaki mana yang harus saya support, yang harus saya bantu untuk saya naikkan omsetnya. Misalkan ini ada kaki dari kakak saya sendiri, ini sudah cukup tinggi sehingga tidak perlu saya lakukan pemantauan lebih lanjut. Bukan berarti saya lepas total, tetapi sedikit demi sedikit tetap ada komunikasi dan lahan-lahan saya tinggalkan, ya. Artinya saya harus fokus ke jaringan lain yang lebih membutuhkan bantuan atau konsultasi. Kemudian karakter kerja melebar adalah yang pertama, semakin melebar maka semakin besar bonus Anda. Nah, untuk mendapatkan sebuah bonus minimal 2 kaki jalan atau frontline aktif, ya, 2 frontline aktif. Kemudian jumlah frontline yang bisa Anda bangun secukupnya saja, tidak perlu terlalu banyak, menyesuaikan kapasitas Anda sendiri. Idealnya 6-9 kaki aktif. Ya, kapasitas Anda maksudnya adalah kapasitas Anda untuk menerima konsultasi. Ya, misalkan Anda baru sanggup untuk melayani satu orang konsultasi, maka Anda cukup memiliki 1 kaki saja. Tapi kalau Anda merasa mampu untuk bisa melayani atau menerima konsultasi dari 3 downline sekaligus, dari 3 kaki sekaligus, silakan. Ya, misalkan Anda mempunyai 3 kaki, tentunya Anda nanti harus melayani konsultasi dari bukan hanya 3 itu saja, tetapi 3 kaki beserta beberapa jaringan di bawah. Nah, itu nantinya akan lebih jelas ketika penjelasan kerja ke dalam, ya. Kemudian jika ingin membangun bisnis yang kuat, dalam setiap kaki yang Anda bangun harus ada leader yang pertama, paling tidak ada 1 leader dalam setiap kaki yang bisa presentasi baik online maupun offline. Dan dia paling tidak mempunyai sebuah forum pelatihan, baik pelatihan yang ada di grup, ya, entah itu grup Facebook ataupun grup WhatsApp. Dan lebih bagus lagi kalau dia memiliki sebuah forum pelatihan offline, ya, artinya mempunyai forum home meeting setiap pekannya, ya, dia membuka pelatihan di rumah. Nah, ini sangat-sangat disarankan, ya, apabila Anda ingin memiliki sebuah jaringan yang kuat. Kemudian paling tidak ada 1 orang dalam 1 kaki yang memahami bisnis NASA dari A sampai Z, baik secara sistem maupun produknya. Artinya ini adalah orang yang punya karakter pembelajar. Terus kemudian berpotensi menjadi stokis NASA, ya, syarat stokis ini sangat mudah sekali, bukan hanya dari segi modal saja. Dari segi modal 30 juta, kemudian dari syarat peringkat minimal gold manager, kemudian stabil poinnya di 3 bulan terakhir adalah 8.000 poin, dan minimal mempunyai 50 jaringan aktif. Nah, ini paling tidak dalam setiap kaki, misalkan Anda sudah membangun 3 kaki, nah, dari tiap kaki yang Anda bangun, paling tidak ada 1 orang yang berpotensi menjadi stokis NASA. Paling tidak dari setiap jaringan memiliki 1 orang peringkat minimal gold manager. Kemudian selanjutnya punya minimal 6-9 leader yang qualified. Qualified artinya memenuhi syarat, baik syarat secara peringkat maupun syarat dari segi karakter, ya. Misalkan karakter pembelajar, kemudian karakter suka memimpin, suka presentasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian paling tidak dari setiap kaki yang Anda bangun ada 1 orang yang sudah mengikuti seminar menembus batas ataupun berniat kuat untuk mengikuti seminar menembus batas. Nah, kemudian yang terpenting adalah memiliki alat kerja. Ya, jika ingin membangun bisnis yang kuat, maka paling tidak ada 1 leader dalam 1 kaki yang memiliki alat kerja. Apa saja alat kerja? Intinya alat kerja adalah segala hal yang mempermudah bisnis Anda. Yang pertama adalah tempat, kemudian LCD proyektor, komputer, VCD, brosur, dan lain sebagainya. Nah, karakter leader tersebut bisa ditemukan di kedalaman tiap kaki, ya. Jadi tidak harus frontline Anda.
Kemudian ada dua macam kategori distributor. Yang pertama adalah distributor kategori A, yaitu distributor tipe pembangun jaringan atau pembangun sistem. Istilahnya mereka adalah orang-orang yang serius dalam membangun bisnis ini, bukan hanya memikirkan masalah jualan saja, ya. Jadi mereka tidak hanya memikirkan masalah teknis, mereka lebih memikirkan bagaimana membangun yang 95%. Kemudian kategori 2 adalah kategori B, yaitu distributor biasa yang hanya fokus jualan, atau barangkali distributor pasif, ya, yang belum bergerak, belum berjalan, belum menemukan momentum yang tepat, ya. Mereka masih disibukkan dengan masalah teknis, masalah jualan, dan lain sebagainya. Kemudian tujuannya adalah yang pertama, jelas, ya, kita ingin menemukan distributor kategori serius yang ingin membangun bisnis dengan membangun jaringan distribusi pemasaran produk-produk NASA, atau dengan kata lain ingin menemukan distributor kategori A. Kemudian yang kedua adalah memenuhi persyaratan marketing plan, dan ketika membangun sebuah postur, ya, ini ada sebuah kisah mutiara, ya, kerang mutiara. Ini bisa kita ibaratkan ketika kita ingin menemukan sebuah kerang yang ada mutiaranya, di mana ternyata kerang tersebut ada di dalam satu keranjang. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita buka satu persatu, kita ambil satu persatu kerang tersebut, dan ketika kita mengetahui bahwa di dalam kerang tersebut ternyata tidak ada mutiaranya, apakah kemudian kita letakkan kembali kerang tersebut di dalam keranjang dan kemudian kita tunggu, dan kita dari waktu ke waktu, ya, esoknya kita mengambil lagi kerang yang sama? Tentu bukan itu yang kita lakukan. Yang kita lakukan tentu kita akan mengambil satu persatu, dan ketika kita tahu bahwa kerang tersebut tidak memiliki mutiara di dalamnya, maka yang kita lakukan adalah membuang, ya, membuang kerang tersebut. Dan kita lakukan lagi, kita pilih, kita ambil satu kerang yang lain, kita buka, ternyata kosong, kemudian kita buang, kita ambil lagi yang lain, ternyata kita suatu saat pasti akan menemukan, ya, satu kerang yang berisi mutiara. Nah, itulah proses, ya, proses seperti yang ada di NASA. Kita melakukan sebuah prospecting untuk menemukan. Jadi bisa kita gunakan bahasa yang berbeda, bukan mencari orang tetapi menemukan rekan yang tepat untuk bisa kita ajak kerjasama, yang dia berpotensi, yang memiliki syarat-syarat yang seperti yang sudah kami sebutkan. Itulah ibaratkan seperti mencari atau menemukan sebuah kerang mutiara. Kemudian tujuan 1 kita jelaskan, ya, masing-masing tujuan. Yang pertama adalah menemukan distributor kategori serius atau kategori A yang ingin membangun bisnis dengan membangun jaringan distribusi pemasaran produk NASA. Ciri-cirinya adalah, yang pertama, dia memiliki alasan yang kuat untuk sukses, dia mempunyai cita-cita, ya. Kemudian yang kedua adalah bersedia belajar, memiliki alat tentunya, VCD, buku, alat presentasi, aktif komentar di dalam setiap status yang Anda buat. Ketika Anda mempunyai grup sendiri, dia aktif komentar, ya, aktif konsultasi, inbox, chatting, SMS, ya, aktif di WhatsApp dan lain sebagainya. Ini adalah karakter leader yang bisa Anda lihat, ya, Anda kenali dengan mudah di dalam menggali atau menemukan distributor. Kemudian yang ketiga, bersedia mempraktekkan materi atau bersedia melakukan prospecting, menyebar link, ya, link tentang bagaimana penjelasan bisnis NASA barangkali, atau dengan strategi prospecting yang sudah dijelaskan di dalam grup NASA Netpreneur. Kemudian rutin atau disiplin melakukan update status yang berkaitan dengan status bisnis dan lain sebagainya. Kemudian bersemangat di dalam bisnis ini, punya keyakinan bahwa bisnisnya akan berhasil, memiliki komitmen untuk memakai produk sendiri dan melayani pelanggan dalam rangka tutup poin setiap bulannya atau jualan, ya. Mereka awal-awalnya membangun sisi aktif income, dan kemudian setelah penjualan mereka stabil, mereka
segera meninggalkan jualan, ya tetap jualan, hanya prosentasenya menurun. Katakanlah jualan hanya 20%, ya 10-20%, kemudian yang 80-90% mereka membangun sebuah sistem. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah menyenangkan, ya selalu melihat segala sesuatu dari sisi yang positif, walaupun mereka selalu mengalami kegagalan, ya selalu mengalami kegagalan, tapi mereka selalu melihatnya sebagai sesuatu yang positif dan menyenangkan, tidak pernah mengeluh, tidak pernah update status yang galau-galau, tidak pernah update status yang berpikiran negatif dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini berlaku hukum rata-rata. Tidak setiap distributor yang kita sponsori itu serius. Pasti ada sebagian kecil saja yang serius. Nah, untuk itu perlu kita kerja melebar yang cukup hingga menemukan banyak distributor. Kemudian tujuan kedua, memenuhi persyaratan marketing plan. Misalkan, ya ini dibutuhkan pemahaman marketing plan. Sudah saya buat di video sebelumnya tentang marketing plan. Ya, Anda bisa cari di grup Masalahpreneur. Misalkan, seorang distributor untuk meraih posisi karir Silver Manager, Gold Manager, Pearl Manager, mereka harus membangun minimal 2 jalur kaki aktif. Contoh, untuk mencapai peringkat Silver Manager, Anda harus memiliki paling tidak 2 kaki, yaitu kaki pertama ini dari kategori mengejar peringkat dari sisi membangun peringkat downline, ya membantu agar downline naik peringkat, itu juga akan membantu kita sendiri untuk naik peringkat. Contoh, untuk naik menjadi Silver Manager, maka butuh 2 kaki aktif yang masing-masing. Di jalur kaki yang satu kita bisa membantu downline untuk mencapai peringkat manager, kemudian di kaki yang lain mereka bisa naik ke Silver Manager. Nah, maka kita akan naik ke Silver Manager. Kemudian seorang distributor yang ingin meraih posisi karir Emerald, ya harus membangun minimal 3 jalur yang aktif dengan poin masing-masing minimal 10.000 poin tiap jalurnya. Nah, contoh, untuk menjadi seorang Emerald Manager, maka kita harus membangun 3 jalur kaki aktif. Ini misalkan, bagaimana kalau kita hanya memiliki 2 kaki saja, A dan B, yang masing-masing 10.000, sedangkan 10.000 ini milik kita sendiri? Nah, tentu tidak bisa, ya. Karena persyaratan inilah kita perlu menambah 1 kaki, yaitu C, yang juga punya omset 10.000, dan ini harus ditempuh dalam 1 bulan yang sama. Kemudian seterusnya hingga mencapai posisi karir puncak Crown Diamond Director yang memiliki 4 hingga 6 kaki aktif. Ya, contoh, untuk mencapai jenjang Crown Diamond Director paling tidak Anda mempunyai minimal 4 kaki aktif. Ya, bagaimana jika hanya punya 3? Tentu kurang, ya, dari segi persyaratan sangat-sangat kurang, tidak memenuhi syarat. Paling tidak ada 4 kaki aktif dan masing-masing dari mereka memiliki peringkat eksekutif Diamond Director. Kemudian seorang distributor perlu membangun kelebaran jaringan yang cukup untuk mempermudah kerja mengejar peringkat qualified. Artinya, kalau prinsip saya lebih mudah bekerja dengan banyak orang sekaligus, ya. Kalau sedikit kaki yang kita miliki, misalkan 4 ini, maka kita hanya mengandalkan keempatnya, ya. Tapi kalau paling tidak kita punya 10 frontline, 10 kaki aktif, kita bisa memilih, ya, dengan siapa kita akan bekerja. Ya, untuk itu seorang distributor perlu melakukan kerja melebar. Tujuan ketiga, membangun postur. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan, jika seorang distributor hanya memiliki sedikit jalur, maka keberhasilannya hanya tergantung dari distributor yang sudah ada, ya, dari kaki yang sudah ada, dari frontline yang sudah ada. Kemudian jika seorang distributor memiliki banyak jalur, maka mereka mempunyai banyak pilihan untuk menentukan dengan siapa mereka bekerja membangun bisnis. Contoh, jika Anda memiliki di sini ada 9, ya, ini ada 9 kaki aktif, ya, barangkali tidak semuanya aktif, ya, Anda bisa memilih dengan siapa Anda ingin bekerja. Yang misalkan di bulan pertama Anda baru bisa membangun 1 kaki saja. Nah, di sini bisa jadi ada
kategori distributor yang belum serius atau kategori B. Nah, Anda bisa membangun di kedalaman. Nah, ini akan kita bahas nanti di kerja kedalam. Kemudian di sini ada di kedalaman ada kategori serius ya, kategori A. Anda bisa bekerja sama dengan ini. Kemudian Anda bisa membangun kaki berikutnya di bulan berikutnya. Kemudian seterusnya hingga ternyata mempunyai 9 kaki. Nah, di sini 9 kaki ini tentunya tidak semuanya bisa kita harapkan. Tentunya tidak semuanya akan berjalan ya. Pasti ada yang berjalan lancar, ada yang berjalan lambat. Kemudian ada yang belum berjalan, ada yang sangat kesulitan dalam mengembangkan bisnis NASA. Nah, di sini Anda bisa memilih dengan kaki mana Anda ingin bekerja sama. Kemudian strategi kerja melebar yaitu dengan cara prospecting. Ya, ini sudah saya bahas di grup NASA Netpreneur, bagaimana melakukan prospecting secara online. Dan sebentar lagi akan saya launching, akan saya upload tentang prospecting secara offline. Ya, walaupun sebetulnya di status-status saya sudah sering saya bahas. Yang pertama adalah dengan membangun dan menggali relasi dari daftar nama yang Anda punyai. Nah, relasi yang sudah ada misalkan keluarga, tetangga, teman kerja, teman kuliah, dosen, dan lain sebagainya. Ini bisa kita kontak, kemudian kita hubungi, dan kita presentasikan tentang bisnis NASA. Tentunya dengan cara-cara yang elegan, dengan cara yang sudah diajarkan ya, dengan sebuah sistem pendekatan emosional, sehingga tingkat closingnya lebih tinggi. Kemudian bisa dengan cara menambah teman baru di Facebook dan melalui offline. Menambah teman kenalan melalui offline. Barangkali ketika kita setelah sholat jamaah di masjid, barangkali kita duduk-duduk sebentar sambil menambah kenalan ya. Barangkali ada orang di sebelah kita, kita sapa ya, kita sapa, terus kemudian kita tanya pekerjaannya, kita tanya kegiatannya, kesibukannya. Nah, dari situ target pertama adalah mendapatkan kontak paling tidak. Bukan berarti kemudian di pertemuan pertama langsung ada prospek, tidak ya. Ada suatu etika yang bisa kita bangun. Tidak kemudian ketika kita langsung mendapatkan kenalan kita langsung prospek tentang bisnisnya, tidak. Tentu ada aturan-aturannya, ada strategi yang bisa kita terapkan. Nah, ini insya Allah akan kita bahas di video terpisah, di materi yang terpisah secara detail. Kemudian cara selanjutnya adalah dengan membuat status bisnis yang unik, yang memancing perhatian dan komentar, yang memancing orang untuk inbox dan menanyakan sebetulnya Anda ini bisnis apa ya. Orang tertarik untuk inbox Anda dan menanyakan kegiatan Anda tentunya karena mereka membaca status Anda yang unik, yang menarik, yang membuat penasaran ya. Nah, ini harus Anda mulai dari membuat status, sehingga dengan mereka inbox atau komentar, Anda bisa pancing dengan teknik prospecting, yaitu memberikan 3 link video YouTube yang sudah saya buat. Ada 3 video, silakan lakukan sesuai dengan petunjuk. Ya, di sini akan berlaku nantinya hukum rata-rata. Nah, kemudian lakukan pendekatan prospecting. Jika lokasinya dalam satu kota, hubungi mereka melalui telepon, SMS, atau langsung datang ke lokasi. Nah, tentunya ada tahapan juga ya, tidak kemudian datang ketemu langsung presentasi, tidak. Ada tahapan ya. Usahakan mereka yang datang ke rumah Anda, ini lebih bagus jika memungkinkan. Jika mereka atau calon prospek yang datang ke rumah Anda ya, maka posisi Anda sudah menang dalam hal ini. Bagaimana caranya? Anda bisa melakukan undangan ya, Anda bisa mengundang mereka, dan tentunya ini ditempuh dengan cara membangun suatu momentum ya, membangun suatu cara yang membuat mereka penasaran ya. Anda bisa memancing rasa penasaran mereka. Misalkan begini, misalkan kita SMS, tanya kabar, pertama tanya kabar, terus kemudian tanya kesibukan ya. Terus kemudian setelah itu Anda bisa mulai memancing, misalkan begini, Mas kalau sempat mungkin bisa mampir ke rumah saya ya, mungkin bisa melihat kesibukan saya sekarang. Nah, cukup seperti itu saja, tidak perlu dijelaskan terlalu panjang lebar, sehingga mereka penasaran dan suatu saat akan mampir ke rumah Anda. Nah, jika mereka yang datang ke rumah, tentunya Anda sudah menang dalam hal ini. Walaupun belum tentu closing ya, paling tidak mendekati
Kemudian selanjutnya adalah target dari bertemu adalah untuk meminjamkan paket informasi. Ya, ketika Anda yang berkunjung ke tempat calon prospek Anda, bawa video YouTube ya yang prospecting 3 video, Anda bisa simpan ke dalam flash disk, Anda download dulu, kemudian Anda simpan ke dalam flash disk, atau Anda burning di VCD, bisa juga Anda membawa brosurnya dan lain sebagainya. Terus kemudian, nah ini sudah sering saya jelaskan, ini ada di dalam presentasi prospecting 3 video YouTube. Terus kemudian bisa melakukan presentasi massal, atau bisa membuka pelatihan bisnis online secara gratis ataupun berbayar. Nah, ini strategi-strategi yang bisa Anda lakukan dalam rangka kerja melebar atau menemukan frontline atau downline baru untuk Anda jadikan langsung di bawah Anda. Kemudian selanjutnya lakukan follow up. Setelah Anda presentasi, lakukan follow up dengan teknik bertanya. Misalkan ada komentar tentang videonya Mas, barangkali berminat ikut memasarkan produknya dan lain sebagainya. Ya, ini semakin Anda memiliki jam terbang, Anda akan semakin mudah dalam mempraktekkan, ya, dalam menanyakan tentang komentar, ya, menanyakan tentang ketertarikan calon prospek. Kemudian selanjutnya closing atau menutup presentasi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, maka kita akan mendapatkan kesimpulan dari calon prospek, apakah seorang prospek itu tertarik, ya, positif atau menolak atau negatif. Nah, jika positif atau tertarik, layani. Biasanya mereka tertarik dari segi produknya atau alatnya, atau mendaftar sebagai distributor atau reseller, maka layani. Terus kemudian yang terpenting adalah bina mereka dan masukkan ke dalam grup rasa netpreneur atau WhatsApp, dan ini bisa Anda pertimbangkan untuk menjadi frontline Anda atau kaki baru. Kemudian jika negatif, ucapkan terima kasih dan mintalah referensi. Hindari berdebat, ya. Aktivitas dasar seorang pembangun bisnis jaringan pemasaran adalah semacam ini, ya, network builder. Kemudian dari hukum rata-rata, tiap 10 distributor biasanya akan ketemu 1 distributor kategori A. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita bisa bekerja dengan distributor kategori A tersebut, ya, untuk membangun organisasi. Kemudian bekerja ke dalam. Bekerja ke dalam adalah kegiatan melakukan koordinasi atau evaluasi kepada downline aktif di kedalaman. Nah, kerja ke dalam juga bisa dilakukan dalam rangka menyusun downline baru dan kita tempatkan di bawah downline kita yang lainnya. Bagaimana cara menempatkan downline ke dalam? Pada form pendaftaran distributor, ya, tulis di kolom sponsor nama upline yang akan Anda tempatkan sebagai sponsor downline baru. Ya, nanti saya berikan contohnya. Kemudian yang kedua adalah cara termudah, yaitu kontak stokis di mana Anda mendaftar untuk menempatkan distributor baru langsung di bawah orang lain atau di bawah downline Anda yang lain. Nah, dengan kata lain, Anda bisa membantu downline Anda untuk menemukan downline mereka, ya, untuk menemukan downline baru. Nah, semakin dalam bisnis Anda, maka akan semakin kuat, ya, kestabilan jaringan. Tujuannya adalah pertama membangun kekuatan atau kestabilan, kemudian membangun tim, dan yang ketiga adalah duplikasi sistem. Nah, apa saja aktivitasnya? Aktivitasnya adalah pendampingan kerja dengan distributor kategori serius tentang semua aktivitas yang semestinya dilakukan bagi distributor pembangun jaringan atau melakukan duplikasi. Kemudian koordinasi untuk pengembangan jaringan lebih dalam. Kemudian mengatasi kendala yang dialami distributor kategori A, menggali di kedalaman distributor kategori A, kemudian membangun fondasi dengan melengkapi alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian membangun forum pelatihan online, baik itu grup Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya, maupun pelatihan offline untuk memudahkan koordinasi dan konsultasi dengan jaringan Anda, serta dalam rangka membuat alat kerja untuk mempermudah bisnis. Ya, misal contoh, misal di sini di dalam membangun jaringan, bulan pertama Anda berhasil membangun 1 kaki, ya, ternyata Anda menemukan distributor kategori B atau belum serius. Nah, terus kemudian Anda melakukan kerjasama dengan distributor B, ternyata mereka berhasil memprospek 1 orang,
dan orang ini belum juga sebagai distributor kategori A, tapi masih kategori B. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu Anda terus membangun, menggali relasi, dan pada akhirnya Anda berhasil membangun dan bekerja sama dengan B, dan akhirnya menemukan distributor kategori serius. Nah, ini Anda bisa langsung bekerja sama dengan distributor ini. Ya, Anda langsung saja bekerja sama dengan ini. Ketika ada 3 upline di atas A ini, kategori A, dan tidak aktif, Anda langsung saja bekerja sama dengan distributor kategori A, walaupun dia tidak secara langsung di bawah Anda, dia ada di kedalaman, tidak masalah. Ya, yang perlu Anda lakukan hanya koordinasi dengan A, sambil sesekali tentunya menjalin komunikasi dengan upline-upline di atasnya. Tidak kemudian Anda menyalahkan 3 upline di atasnya. Misalkan, ini kamu gimana sih? Kok kamu nggak jalan bisnisnya? Padahal di sini ada distributor yang serius. Ya, di dalam sini ada orang serius. Kenapa Anda tidak membina dia? Tidak usah semacam itu. Ya, karena masing-masing dari mereka nantinya akan menemukan momentum sendiri. Kapan akan berjalan, ya, kapan akan bisa mengembangkan sistem dan lain sebagainya. Anda langsung saja berkoordinasi dengan distributor di kedalaman. Inilah yang dimaksud kerja ke dalam. Kemudian di bulan berikutnya barangkali Anda langsung menemukan distributor kategori serius. Ya, ketika Anda melakukan kerja melebar, Anda menambah frontline, di sini barangkali Anda langsung ketemu dengan distributor serius. Kemudian bulan selanjutnya juga sama, ya, Anda belum menemukan, dan pada akhirnya ada di kedalaman. Ya, Anda berhasil menemukan distributor serius di kedalaman. Kemudian bulan selanjutnya, di bulan keempat barangkali Anda juga bisa langsung menemukan distributor serius. Kemudian bulan selanjutnya ternyata juga ada di kedalaman, tidak secara langsung. Nah, Anda bisa langsung bekerja sama dengan distributor serius ini di kedalaman. Langsung konsultasi, langsung menanyakan, ya, langsung sarankan orang ini, downline ini untuk konsultasi kepada Anda. Tanyakan hambatan-hambatannya, masalahnya selama ini, ya, tantangan dalam mengembangkan jaringan. Apakah ada kesulitan dalam memahami marketing plan? Apakah sudah membuat grup? Ya, sarankan mereka ini, distributor serius ini, untuk membuat grup sendiri, baik grup Facebook maupun grup WhatsApp. Ya, kemudian lengkapi alat-alat mereka. Ya, jika mereka belum mempunyai VCD, sarankan mereka untuk memiliki, tentunya dengan modal mereka sendiri. Jangan sampai Anda modali. Ya, rata-rata orang yang dimodali dari upline-nya justru tidak bergerak. Nah, di sini Anda juga bisa melakukan tes bagaimana melihat keseriusan distributor. Anda bisa melakukan tes, yaitu pertama, Anda bisa pancing mereka untuk mengikuti seminar menembus batas. Jika mereka sudah bersedia mengikuti seminar menembus batas, maka bisa dipastikan mereka adalah kategori distributor A atau kategori serius membangun jaringan. Nah, ketika Anda sudah berhasil menyarankan mereka ikut SMP dan ternyata mereka benar-benar mengikuti, maka Anda bisa langsung bekerja sama dengan mereka untuk melakukan koordinasi, untuk melakukan pengembangan jaringan ke bawah. Anda tidak perlu mempedulikan 3 upline di atasnya. Kemudian bulan berikutnya sama, ya, Anda langsung menemukan di kedalaman, tidak di frontline Anda, tapi di kedalaman. Nah, Anda bisa langsung kerjasama dengan mereka. Inilah yang dimaksud dengan kerja ke dalam. Ya, kapan perlu melebar, kapan perlu ke dalam? Nah, kerja melebar diperlukan pada awal-awal Anda berbisnis, ataupun bisa Anda lakukan ketika jaringan Anda sudah berkembang dan Anda ingin mendapatkan tambahan bonus. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, semakin lebar maka semakin besar bonus Anda. Tetapi Anda juga pastinya akan disibukkan dengan banyak konsultasi. Ya, misalkan Anda baru punya satu frontline atau satu kaki, tentunya Anda hanya melayani satu konsultasi itu tersebut. Ya, satu frontline beserta barangkali beberapa jaringan di bawahnya. Nah, lain halnya jika Anda langsung membangun 6 kaki, yang barangkali 6 kaki itu ada 3 kaki yang jalan, tentunya Anda harus siap melayani konsultasi dari 3 kaki beserta seluruh jaringan di bawahnya dari orang-orang yang aktif. Kemudian kerja melebar dilakukan untuk mendapatkan kualifikasi peringkat. Ya, tadi sudah dijelaskan.
Kerja ke dalam diperlukan ketika Anda melihat downline aktif di kedalaman jaringan yang kesulitan mengembangkan NASA. Nah, ini akan sangat mudah Anda temui ketika Anda berhasil membangun sebuah grup latihan, baik secara online maupun offline. Anda akan menemukan ya di grup Anda, misalkan ketika Anda membangun grup Facebook, ya Anda akan menemukan di situ banyak orang yang konsultasi, orang yang komentar, ya, orang yang komentar positif, bertanya tentang sistem dan lain sebagainya. Nah, itu dari komentar-komentar mereka Anda bisa melihat bahwa mereka apakah dikategorikan distributor A atau B. Barangkali komentarnya pesimis, ya, keberatan mengikuti SMB. Ada yang semangat sekali, langsung daftar. Nah, inilah ciri-ciri kategori distributor serius. Anda bisa gali dan langsung koordinasi dengan mereka. Ya, Anda tidak perlu pilih-pilih. Anda bukan frontline saya, berarti Anda jangan sampai konsultasi dengan saya. Tidak seperti itu. Tetap layani. Hanya saja sarankan untuk bekerja cerdas. Ya, misalkan contoh. Ya, kita sedikit kembali ke yang tadi. Misalkan contoh. Nah, di sini Anda sebagai seorang leader, seorang upline yang membangun 6 kaki. Nah, kemudian ternyata di kedalaman ada seorang yang aktif di situ, ya, aktif terus kemudian padahal dia mempunyai upline. Anda mempunyai frontline tersebut mempunyai downline, dan downline tersebut dua downline Anda ini merupakan distributor kategori B yang kurang serius. Dan ternyata ada di kedalaman Anda menemukan seorang distributor serius, dan pada akhirnya dia selalu konsultasi dengan Anda. Nah, ini perlu Anda arahkan supaya dia bekerja dengan cara cerdas. Misalkan contohnya, ya, Anda sudah bisa mulai melakukan duplikasi kepada dia bahwa kerja cerdas itu diperlukan di dalam membangun bisnis NASA. Contoh, ketika Anda berhasil membangun, suatu saat dia rutin konsultasi, ternyata yang dikonsultasikan masalah-masalah yang sepele. Ya. Ini bisa kita saring, ya. Ini bisa kita cek dia serius atau tidak. Ya. Arahkan dia untuk mencari informasi di Google. Arahkan untuk mencari informasi di artikel-artikel website atau mencari di grup NASA, Netpreneur, yang sebagian besar sudah ada di situ. Nah, ketika dia mengikuti langkah Anda, maka bisa dipastikan dia adalah orang yang serius. Tetapi kalau sedikit-sedikit, ya, dia sebentar dia konsultasi tentang masalah yang sepele kepada Anda, ya, bukan berarti Anda tolak, tetapi tetap Anda layani, hanya saja kurangi, ya. Kurangi untuk langsung Anda jawab, atau bisa Anda arahkan kepada admin Anda seandainya Anda punya admin. Ini untuk apa? Fungsinya justru untuk mempermudah dia sendiri, ya. Justru dengan mengarahkan untuk memanfaatkan alat yang ada, kita ingin membantunya untuk bekerja cerdas, ya. Dari proses ini kita sedang melakukan duplikasi. Karena jika duplikasinya benar, sampai ke bawah akan benar. Jika proses duplikasi salah, maka sampai ke bawah adalah salah. Kenapa tidak saya sarankan downline ini langsung konsultasi tentang hal-hal yang sepele kepada Anda? Tidak saya sarankan semacam itu. Karena apa? Jika Anda layani konsultasi dari downline aktif ini, ya, yang Anda layani hanya konsultasi-konsultasi sepele, maka bisa jadi perkembangannya akan lambat, perkembangan bisnis Anda akan lambat. Misal contoh, sebentar dia ini tanya kepada Anda, cara jualan seperti apa, terus kemudian cara membuat fanpage seperti apa, kemudian cara update status seperti apa, kemudian dosis herbal NASA seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, arahkan dia untuk memanfaatkan alat yang ada, Google, kemudian artikel di dalam grup NASA Netpreneur dan lain sebagainya. Nah, di sini Anda bisa menyeleksi atau menyaring mana orang yang memang benar-benar serius, atau barangkali ternyata hanya dikategorikan distributor kategori B. Kemudian selanjutnya adalah kerja ke dalam diperlukan ketika Anda melihat omset kaki atau jaringan Anda mengalami penurunan di dalam beberapa bulan. Ya, pokoknya dalam beberapa bulan terakhir ternyata semakin menurun. Nah, ini Anda bisa gali di kedalaman. Sampai kapan melakukan prospecting?
prospecting Anda lakukan selamanya. Gencarkan prospecting pada awal-awal bisnis. Nah, ketika Anda sudah mempunyai jaringan melebar yang cukup, kegiatan prospecting bisa Anda lakukan untuk membantu downline dalam rangka support atau memberikan contoh atau duplikasi kerja ke dalam. Bukan berarti kita selalu memberikan downline kita orang-orang baru, ya tidak. Tetapi ini kita lakukan sesekali saja dalam rangka duplikasi atau memberikan support. Nah, lakukan kerja melebar cukupnya dan bangun fondasi bisnis Anda sedalam-dalamnya. Ini sebuah prinsip kesuksesan di dalam bisnis asa. Kemudian kita nantikan Anda di jenjang karir puncak. Go Crown Diamond Director. Salam sukses.